Hari ini, Selasa, tanggal 9 Mei 2023, bertempat di Aula Kantor Camat Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan Praia Barat Daya menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan untuk pemilu 2024. Dalam rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU NTB, Panwascam Praia Barat Daya, PPS 12 Desa Praia Barat Daya, serta sejumlah pengurus partai politik tingkat Kecamatan Praia Barat Daya. Menuju bilik suara tahun 14 Februari, ayo rakyat Indonesia. Panitia pemungutan suara atau PPS masing-masing desa secara bergiliran menyampaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang telah ditetapkan di tingkat desa. Untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Dan selanjutnya oleh Panitia Pengawas Kecamatan memberikan saran dan masukan serta klarifikasi apabila ada data pemilih yang belum sinkron, sehingga diharapkan semua warga yang telah memenuhi wajib pilih tidak ada yang tidak terdaftar. Sebagai sarana integrasi bangsa, ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang, rapat pleno terbuka berakhir pada pukul 2 pagi Rabu tanggal 10 Mei 2023 dan hasilnya kemudian ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Praia Barat Daya, yakni jumlah desa 12, jumlah TPS 199, jumlah pemilih aktif 45.415, jumlah pemilih baru 49, jumlah pemilih TMS 529, jumlah perbaikan data pemilih 673, dan jumlah pemilih potensial non-KTPL 1068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan dari PPK, ketua dan anggota PPK Praia Barat Daya, dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari Panwascam Praia Barat Daya, dan teman-teman dari PPS seluruh desa 12 desa di Kecamatan Praia Barat Daya Lombok Tengah ini, dan tentu yang kami hormati juga peserta dari partai politik, perwakilan dari IPU dan sebagainya yang mengikuti proses TPS HP data pemilih sementara hasil perbaikan yang pada saat ini merupakan tahapan di tingkat kecamatan. Pertama-tama alhamdulillah kami ucapkan tentu tak lupa kita curahkan pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, atas karunia Allah lah kita bisa bertatap muka pada kesempatan hari ini. Yang kedua tentu merupakan rasa syukur kita juga, selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama tentu kami di sini hadir dari provinsi hanya memantau saja, memonitoring. Kami pun hanya hadir di sini. Habis itu kami akan meningkatkan ini, memastikan proses tahapan rekapitulasi TPS HP berjalan dengan lancar di masing-masing tingkatan. Dan tentu nanti akan dipimpin langsung oleh rekan-rekan dari teman-teman dari PPK yang kami pimpin langsung proses rekapitulasi ini. Namun demikian tentu kami berharap bahwa proses rekapitulasi ini tentu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, yang pada prinsipnya adalah yang ingin kita tuju itu pemilu yang berkualitas.
salah satu dari prinsip dari pemilu yang berkualitas itu adalah data pemilih yang baik dan berkualitas. Tentu lahirnya data pemilih yang baik dan berkualitas tidak bisa hanya dengan jerih payah di penyelenggara teman-teman di PPK, di PPS atau di KPU. Nah, itu tentu harus dan bisa terlaksana jika dari Bawaslu melalui Panwascam atau dari pengawas di level desa kelurahan juga berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian dan dari partai politik, tentu itu juga merupakan bagian yang sangat penting di dalam menciptakan data pemilih yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, karena dalam proses pembuatan data pemilih yang berkualitas menjadi penting dan ini sifatnya kolaboratif, bukan hasil dari KPU sendiri, bukan hasil dari PPK atau KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS, tapi bukan hasil kolaborasi kita. Apa yang penting dari situ adalah karena kalau kita menggunakan paradigma seperti itu, paradigma kolaboratif seperti itu, maka kita, teman-teman di PPK tidak boleh juga merasa khawatir jika ada rekomendasi perbaikan saran dari teman-teman di Bawaslu atau ada perbaikan masukan saran dari peserta dari partai politik misalnya. Jadi semua ini sifatnya adalah kita, hasil yang kita susun itu adalah kerja kolaborasi. Karena kita kalau bukan kerja kolaborasi tentu tidak bisa juga semua yang kita lakukan bisa termonitor dengan baik. Jadi misalkan nanti ketika ada saran atau rekomendasi dari teman-teman di Panwascam atau rekan-rekan di bawah, bukan berarti bahwa kita tidak baik. Yang namanya manusia pasti mungkin ada yang kita dukung, tapi mungkin ada yang juga yang belum kita jelaskan. Nah itulah momentum ruang inilah menjadi ruang yang paling formal, ruang yang sah ya, ruang sah dalam rekapitulasi ini untuk menyampaikan, untuk menjawab, untuk menerima segala macam hal yang memang berkaitan dengan kita. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, proses makanya kenapa di dalam proses jenjang penyusunan data pemilih ini ada DPS, ada DPS HP, nanti kemudian penetapan lagi ada DPS, ada perbaikan sampai menuju nanti menuju DPT, data pemilih tetap. Nah, nanti setelah penetapan DPT nanti ada lagi DPTB, data pemilih tambahan yang itu merupakan yang pindahan-pindahan yang mungkin tidak bisa memilih di tempat asalnya. Nah, kenapa menjadi penting juga data pemilih kita ini? Karena memang kalau kita mendiskusikan data pemilih ini kompleks sekali, rumitannya cukup besar karena ini berkaitan juga data ini tidak hanya penguasaan dari penyelenggara, tapi data ini akan sangat berkait kelitan dan sangat berpengaruh dengan data kependudukan kita. Jadi kalau kependudukan kita masih ada problem, kita juga akan problem juga. Sehingga banyak sekali mungkin teman-teman di rekan-rekan di penyelenggara dulu sudah kita TPS-kan, kita TP4 kok muncul lagi. Nah itulah proses yang memang harus kita lakukan karena prosedurnya seperti itu. Data problemnya adalah di data. Nah yang tak kalah penting yang kita sampaikan, kenapa penting data pemilih yang berkualitas. Karena data pemilih berkualitas tidak hanya kita memastikan pemilih itu dapat memilih di tempat pemilihnya atau pemilih itu rakyat itu dapat tampung atau bisa haknya bisa tertampung dalam data pemilih, tetapi pentingnya data pemilih yang berkualitas ini adalah untuk menciptakan akurasi data, jumlah partisipasi itu juga. Misalkan kalau semakin bersih data, semakin berkualitas data pemilih kita, maka tingkat kehadiran di TPS itu juga menjadi semakin presisi. Seringkali misalkan di Lombok Tengah, misalkan salah satu contoh, sebagai contoh ada salah satu di desa di Lombok Tengah misalkan, itu partisipasinya rendah. Sebenarnya kalau dilihat partisipasinya rendah itu bukan karena sedikit yang hadir, faktornya bisa jadi karena data yang seharusnya tidak ada tapi ada masih misalnya gitu. Nah mudah-mudahan misalkan data yang luar negeri yang pada pemilu yang sebelumnya. Nah itu. Nah sehingga tentu pada hari ini kita sudah mulai membersihkan itu, mulai memastikan yang ada di luar negeri sudah nanti akan bisa dengan pengkodean, nanti akan bisa kita sinkronkan datanya sehingga betul-betul itu murni bersih dari sini.
Nah, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian, tentu kami berharap bahwa momen rekapitulasi TPS HP ini menjadi ruang bagi kita sekali lagi untuk menciptakan pemilih yang bersih. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah selain dari ada DPT, ada DPTP, dan terakhir itu ada yang namanya DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini adalah daftar pemilih atau daftar pemilih yang tidak ada di DPT, tidak ada juga di DPTB, tapi tidak masuk namanya. Nah, ini penting sekali. Ini saya selalu ingin sampaikan. Ini teman-teman yang di PPS, teman-teman di Panwascam juga bisa mengawasi, teman-teman di BPK juga akan memperhatikan. Pada pemilu tahun 2019, tingkat DPK kita sangat besar, tinggi. Hampir semua se-Indonesia tinggi sekali DPK kita. Padahal sebenarnya mereka bukan DPK, mereka sebenarnya DPT. Cuma mereka didaftarkan ke DPK. Karena ada perubahan regulasi. Pada pemilu tahun 2014, orang untuk daftar hadir menjadi pemilih itu cukup C6. C6 itu sebagai syarat untuk memilih. Tapi pada tahun 2019, Undang-Undang 7 tahun 2017, itu C6 hanya undangan. Orang bisa menggunakan hak pilih cukup EKTP. Sekalipun tidak bawa C6, karena C6 statusnya sebagai undangan, pemberitahuan bahwa EKTP. Problemnya adalah banyak masyarakat kita, pemilih kita belum tahu TPS-nya ada di mana. TPS, katakanlah TPS saya TPS 1 ya, tapi di mana ya? Atau tidak ada TPS berapa ya? Sehingga dia datang ke TPS yang dekat rumahnya atau yang mudah dia jangkau, ada di desanya. Kemudian datang ke KPPS, KPPS tidak hafal, dia cukup menunjukkan KTP elektronik, harus dilayani. Sekalipun kalau salah sudah sepanjang sudah mulai dilayani semua pemilih ya, baru bisa dapat dilayani DPK. Nah, akhirnya mereka daftar ke DPK untuk mengecek. Pada saat itu sidali tidak memungkinkan karena pada hari itu semua down DPK itu sidali pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Semua banyak dilayani berdasarkan EKTP, padahal sebenarnya dia itu merupakan pemilih DPT, gitu. Karena cukup dengan EKTP. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan tentu pertama regulasi kita sama Undang-Undang 7 sama, sehingga potensi itu masih tetap mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Caranya adalah bagaimana agar kita mengetahui masing-masing TPS yang mungkin nanti bisa ada semacam call center gitu ya di PPK atau di tingkat TPS di tingkat desa, mungkin ada yang standby terkonek dengan semua KPPS. Misalkan ketika ada pemilih yang datang dengan EKTP tidak tahu di mana TPS-nya, dicek NIK-nya, kontak call center di PPS, ada operator di PPS, ini nomor nama A, NIK sekian, di mana ya TPS-nya? Oh, TPS 10. Nah, tinggal maaf, jadi enak. Karena pada saat itu sidali tidak biasanya agak susah karena jutaan orang pada hari-hari. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian agar betul-betul kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan tentu dalam rekapitulasi TPS HP ini kami berharap kerja kolaborasi kita dari teman-teman di BPK juga agar akomodatif, agar melayani seluruh dengan baik, dan dari Panwascam juga kami berharap juga agar betul-betul juga memaksimalkan pengawasan dengan baik. Dan sekali lagi kita bekerja untuk menciptakan pemilu yang lebih baik, bukan menciptakan diri kita yang lebih baik. Jadi pemilu yang baik itu adalah yang paling penting, tapi bukan pada menciptakan diri kita yang baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan selamat melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi TPS HP di Kecamatan Praia Barat Daya. Demikian dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita persilahkan Ketua BPK Kecamatan Praia Barat Daya untuk membuka sekaligus memimpin jalannya pleno terbuka TPS HP pada siang hari ini. Tapi terlebih dahulu mari kita tutup dengan sama-sama melakukan hamdalah rangkaian acara pembukaan rapat pleno ini.
Alhamdulillah. Kepada Ketua PPK, waktu dan tempat disilakan. Yang saya hormati Ketua dan Rapat PPK saya, yang hormati pengurus partai, kecamatan saya yang hadir langsung, yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan ketua dan anggota PPS kecamatan PPK saya yang telah hadir, mudah-mudahan sudah hadir semua. Baik, sebelum kita ke materi, mohon izin untuk membuka rapat terbuka pleno DPRD tingkat kecamatan hari ini. Jadi dengan mengharap perjuangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka rapat pleno terbuka ini dengan sama-sama baca basmalah. Baik, selanjutnya terkait dengan mekanisme rapat pleno hari ini, untuk yang membacakan hasil nanti PK di tingkat desa langsung ke PPS-nya masing-masing. Selanjutnya setelah pembacaan hasil rapat pleno di tingkat desa, kami akan minta masukan. Mungkin nanti ada tanggapan dari peserta dari jam, tentunya dari rekan-rekan parti. Mungkin ada yang ini. Nah, saya serahkan kepada forum. Apakah per desa kita langsung ketok atau kita langsung sekaligus? Proses pelaksanaan materi ini kita per desa saja, kita selesaikan per desa. Jadi kita per desa dulu, selesai satu desa baru lanjut ke desa yang lain. Oke, kita sepakati ya. Jadi rapat pleno kita kali ini kita lakukan dengan melakukan rekapitulasi tingkat desa itu per desa, baru dilanjutkan ke desa yang lain. Baik, selanjutnya kita minta ketua dan anggota PPS Desa Batu Jambi untuk menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat desa. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua dan anggota, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggota, yang saya hormati pemusat yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati teman-teman dari PPS Kecamatan saya, kami PPS Desa Berjati dalam hal ini akan langsung mulai membacakan hasil rapat pleno ADK yang ada Desa Berjati dalam rangka rapat pleno Desa pada tanggal 20 yang kemarin. Untuk itu langsung saja kami bacakan. Langsung saja pada hasil pleno di tingkat desa. Jumlah TPS untuk desa Berjati sebanyak 16 TPS. Jumlah poin aktif 3.586, 3.586, jumlah TPS 16 TPS, jumlah pemilih aktif 3586. Selangi 35. Belum ada. 3586. Pemilih baru. Pemilih baru 2. Pemilih baru 2.
pemilih tidak memenuhi syarat 88. Perbaikan data pemilih 162. Perbaikan data pemilih 162. Pemilih potensial non KTPR 177. Jadi ditetapkan disahkan dalam rapat pleno PPS di Desa Bodedati pada tanggal 7 Mei 2023. Ketua beserta anggota tertanda tangan dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada saran, masukan dari peserta. Kita berpedoman pada asas pemilu yang ada dalam Quran. Saya ingin kita merekap kecamatan, bukan merekap hasil rekap desa. Jadi mohon karena surat ada CD, jadi kita sama-sama bisa memastikan jumlah rekap desa keseluruhan itu dipermuat di kecamatan. Ya, indikasinya tidak ada yang di sini, atau juga kita berkolaborasi sama untuk menyaksikan angka itu dipastikan begitu hasil yang disampaikan oleh PPS di desa. Ya, rekap kecamatan itu adalah merekap hasil rekapan di desa yang dituangkan dalam rekap di PPK. Itu masukan dari saya. Jika ketika dibaca serekap oleh PPS langsung diinput atau langsung sudah diinput sebelumnya, tidak apa-apa ya. Yang penting transparansi. Itu masukan dari saya ya. Saya mengakui semua selaku penyelenggara di mana bahwa acara rekap itu adalah momen di mana ini adalah acara resmi ya. Karena banyak saya lihat, mohon maaf ya, PPK di dokumentasi kekuatan PPS ya, ada yang plenonya itu ya ada yang pakai sarung, ada yang pakai sandal. Kita mengabaikan ini ya, terkait dengan etik seorang penyelenggara. Ya, saya tidak ingin nanti kita itu disentil, kita itu penyelenggara pemilu dengan tujuan yang mulia, melakukan tugas apa yang diamanatkan oleh negara. Masa kita pergi mancing? Jadi mohon dengan sangat nanti ke depan jangan sampai ada laporan, ada temuan. Apakah begitu etika seorang penyelenggara? Orang tidak, karena ini adalah acara resmi, acara formal, acara yang sudah diamanatkan oleh negara, maka penting kita untuk menunjukkan stabilitas kita sebagai seorang penyelenggara. Jadi ke depan sahabat-sahabat PPS ya, tolong dengan sangat. Saya tidak ingin kita merusak citra lembaga kita. Saya kalau punya PKD hadir ngawat di Kosovo, saya suruh dia keluar dari forum itu. Ya, jujur mohon dengan sangat. Mari kita bawa harum nama baik lembaga kita khusus secara umum lah sebagai pelaksana amanah undang-undang, sebagai penyelenggara pemilu yang serius. Jangan ada yang pakai sarung, pakai sandal. Mas, mohon dengan sangat. Nah, saya pun teknisnya saya dengan teknis apa yang ada di KPU mas. Satu mas modelnya ya ini ya, lah kita transparansi bersama-sama. Rekap biasa dituangkan langsung dari rekap kecamatan. Supaya kita sama-sama menyaksikan. Kalau ada perubahan, mungkin kita bisa katakan bersama dalam forum pleno ini. Itu saja masukan dari saya kepada anggota PPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan macam. Jadi sekali lagi disampaikan kepada rekan-rekan semua, karena ini forum pleno, forum resmi, jadi mohon disesuaikan lah. Jadi biar kelihatan beda antara memang ini forum resmi dengan forum biasa. Jadi apa namanya, data yang disampaikan dibacakan tadi memang sedang langsung diketik sama
kita hanya saja karena keterbatasan LCD dan colokan, jadi laptop untuk mengetik baterainya habis, jadi terpaksa ngetik di belakang. Jadi tidak bisa ditampilkan langsung. Hanya saja nanti di akhir pleno kita akan tampilkan dan kita sama-sama cross-check. Jadi mohon nanti sekedar informasi saja bahwa pemilih di tanggal 14 Februari 2007 itu batas bisa memilih. Jadi kalau lebih dari tanggal 14 Februari itu tidak bisa memilih. Jadi kalau dia tanggal 15 Februari 16 ke atas itu tidak bisa. Tapi kalau tanggal 14 itu juga bisa menjadi pemilih baru. Ya, jadi kalau ada teman-teman dari partai belum tadi tolong sampaikan. Kalau punya, mohon maaf. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah rekom sama PPS, tapi katanya udah di data, tapi stiker cungklitnya nggak ada. Nah, tolong dijelaskan itu PPS, karena baparan saya. Coba dicek dulu itu. Data yang tertempel itu bisa saja. Ya coba dicek online. Data dia akan cross-check langsung. Mohon ditampilkan. Data pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penting sekali apa yang kita lakukan dalam pleno ini, bahwa kita akan berbicara, akan terbuka dan berkolaborasi yang terkait dengan masalah pemilih data pemilih, karena ini yang sangat-sangat penting sekali. Karena kita harus memastikan bagaimana keakuratan data dan keabsahannya terkait apa yang dijelaskan oleh PPS, sehingga perlu sekali kita ada pembuktian bahwa apakah seorang pemilih itu sudah terdaftar atau belum, sehingga kami ingin mengecek keberadaan pemilih baik yang ada di manual maupun ada di sidarinya, tergantung apa yang kita pakai untuk bantuan sebagai tangkapnya data-data atau manual. Kalau kita akan memberikan beberapa nama di sana, ini sekarang apakah nama-nama ini sudah terdaftar atau bagaimana pengaduannya di tingkat PPK? Ya, bisa tidak kita buka sidarinya terdaftar atau tidak sebagai pemilih di Desa Basjaki 520211. Jadi sahnya keputusan di tingkat pleno kalau dihadiri oleh lebih dari setengah peserta. Jadi mohon teman-teman yang sudah selesai jangan sampai ada yang pulang. Kita lanjut ke desa selanjutnya, yaitu Desa Mantung Ajan. Kami persilahkan kepada PPS Desa Mantung Ajan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPK beserta anggota, yang saya hormati Ketua Bangmasda beserta anggota, yang saya hormati teman-teman Ketua PPS se-Kecamatan Praja Barat Daya beserta anggota, yang saya hormati teman-teman perwakilan dari Partai Politik. Baik, dalam hal ini diberikan izin kepada kami untuk membacakan hasil rapat pleno terbuka di Desa Mantung Ajan, dan dalam hal ini akan dibacakan oleh pelanggan saudara Bukan Berbunyi padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan hasil rekapitulasi data pemilihan DPS
Langsung saja rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di Desa Muntong Ajar, DPS HP ya. Jumlah TPS ada 16, jumlah aktif 3926, pemilih baru 7, pemilih tidak memenuhi syarat 5, perbaikan data pemilih 79, pemilih potensial non KTPL 96. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk aja sudah dibuka 520211. Baik, saya mulai membacakan hasil rapat pleno tingkat desa. Untuk jumlah TPS di Desa Daret 28, untuk pemilih aktif 6.177, pemilih baru kosong, pemilih tidak memenuhi syarat 56, perbaikan data pemilih 179, pemilih potensial non KTPL 106. Disahkan dalam rapat pleno panitia pemungutan suara di Desa Daret tanggal 07 Mei 2023. Panitia pemungutan suara Desa Daret Sampaikan apakah pemilih baru atau apa bentuknya, silakan disampaikan. Nanti kita akan selesai bersama. Silakan. Silakan dimulai. rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS. Jumlah TPS 13, jumlah TPS 13, jumlah aktif 3019, pemilih baru 3, pemilih tidak memenuhi syarat 41, perbaikan data pemilih 4, pemilih potensial non KTPL 18. Di waktu pleno tingkat desa, apakah semua sudah ditindaklanjuti? Yang Semua sudah ditindaklanjuti. sudah. Maaf sebelumnya Pak, ketua saya Sudah dilihat ada beberapa nama di server kemarin, apakah sudah ditindaklanjuti ya? Atas nama nicknya ya 52021171. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS HP Desa Kampung. Jumlah 21, jumlah TPS 1, jumlah aktif 481, pemilih baru 1, pemilih tidak memenuhi syarat 35, perbaikan data pemilih 1, pemilih potensial non KTPL 124. Terima kasih. Izin pimpinan, buat dicek ceklik 5202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di Desa Teduk. Jumlah DPS 6, jumlah aktif 1305, pemilih baru kosong, pemilih tidak memenuhi syarat 7, perbaikan data pemilih 6, pemilih potensial non KTPL 23. Sekian, terima kasih. Kalau atas nama Usuk itu sudah terdaftar di situ atau belum? Untuk menjawab, atas nama Usum masih di Seragen.
karena hari itu masih mengamankan seragam, jadi kami belum bisa membuktikan bahwasannya itu dan itu penosja juga saya banggakan dan teman-teman PPS dan anggota yang saya cintai. Langsung aja membacakan hasil rapat pemilu DPSHP tingkat desa Salatiga akan dibacakan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil rekapitulasi DPSHP Desa Salatiga sebagai berikut. Jumlah TPS 4 TPS, jumlah pemilih aktif 1199, jumlah pemilih baru 16, jumlah pemilih TMS 28, perbaikan data 65. Sekian. Masuk di pada Belum termasuk karena kemarin sudah cari. Desa Batu Jaki yang menyerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan hasil rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat desa Ranggata pada pemilihan umum tahun 2024. Pertama, rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan jumlah TPS sebanyak 17, pemilih aktif 3986, pemilih baru 9, pemilih tidak memenuhi syarat 45, perbaikan data pemilih 51, dan pemilih potensial 0 KTPL 113. Demikian panitia pemungutan suara Desa Ranggata, Ketua Supriyadi, anggota Imam Syari, anggota Zainal Abidin ditanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kemarin ada meninggal sudah di Sidani juga sudah. Saya akan membacakan berita acara hasil rekapitulasi TPS Desa Padaindah. Jumlah TPS 17, jumlah pemilih aktif 3752, pemilih baru 4, TMS 37, perbaikan data pemilih 14, pemilih potensial KTP elektronik 96. Demikian hasil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebihnya saya kembalikan ke pimpinan. 5202-0541 hadir di TPS 6. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Lebih percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur